Bagaimana jika satu keputusan malam ini menentukan hidup atau mati seluruh keluargamu? Di sebuah kota yang akan segera dihancurkan Tuhan, seorang wanita bernama Rahab harus memilih, menyerahkan dua mata-mata Israel atau mempertaruhkan nyawanya demi iman kepada Tuhan yang belum pernah ia lihat secara langsung. Dan yang lebih mengejutkan, keputusan Rahab malam itu bukan hanya menyelamatkan keluarganya, tetapi juga mengubah sejarah untuk selamanya. Tetap tonton sampai akhir karena kisah ini membuktikan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan orang yang paling diremehkan dunia. Malam itu, kota Yeriko dipenuhi ketakutan. Tembok-tembok besar yang selama ini dianggap tak terkalahkan, kini terasa rapuh oleh kabar tentang bangsa Israel yang semakin dekat. Namun di salah satu rumah yang menempel di dinding kota, seorang wanita berdiri gemetar di dekat jendela. Namanya Rahab. Dan malam itu, dua mata-mata Israel bersembunyi di rumahnya. Jika ketahuan, Rahab bisa dihukum mati sebagai pengkhianat. Tetapi jika ia menyerahkan mereka, mungkinkah ia kehilangan satu-satunya kesempatan untuk diselamatkan? Apa yang sebenarnya membuat seorang wanita di kota kafir berani mempertaruhkan hidup demi Tuhan yang bahkan belum pernah ia lihat? Rahab bukanlah orang yang dipandang terhormat di Yeriko. Banyak orang mengenalnya hanya sebagai perempuan berdosa. Hidupnya dipenuhi penolakan dan pandangan hina dari masyarakat. Namun di balik semua itu, Rahab mendengar cerita-cerita yang membuat hatinya terguncang. Ia mendengar bagaimana Laut Teberau terbelah bagi bangsa Israel. Ia mendengar bagaimana raja-raja besar dikalahkan oleh Tuhan mereka. Semakin banyak kabar itu tersebar, semakin besar ketakutan di Yeriko. Tetapi berbeda dengan orang lain yang hanya takut, Rahab mulai percaya bahwa Tuhan Israel adalah Allah yang hidup. Sementara itu, bangsa Israel sedang bersiap memasuki tanah perjanjian. Sebelum menyerang Yeriko, Yosua mengirim dua mata-mata untuk menyelidiki kota itu secara diam-diam. Namun, keadaan menjadi berbahaya dengan sangat cepat. Kehadiran mereka diketahui oleh orang-orang Yeriko, dan kabar itu sampai ke telinga raja. Perintah segera dikeluarkan. Cari dan tangkap kedua mata-mata itu. Kota menjadi kacau. Prajurit mulai menyisir rumah demi rumah. Dan entah bagaimana, kedua mata-mata itu justru berakhir di rumah Rahab. Bayangkan ketegangan malam itu. Suara langkah kaki tentara terdengar semakin dekat. Ketukan keras mengguncang pintu rumah Rahab. "Keluarkan orang-orang itu!" teriak utusan raja. Dalam beberapa detik, Rahab harus memilih. Jika ia berkata jujur, nyawa dua mata-mata itu selesai. Tetapi jika ia berbohong kepada prajurit Yeriko, nyawanya sendiri menjadi taruhan. Dengan jantung berdebar kencang, Rahab menyembunyikan kedua mata-mata itu di bawah tumpukan rami di atap rumahnya. Lalu Rahab membuka pintu. Dengan wajah tenang yang menutupi rasa takutnya, ia berkata bahwa kedua pria itu sudah pergi sebelum gerbang kota ditutup. Para prajurit langsung berlari mengejar ke arah Sungai Yordan. Begitu mereka pergi, Rahab menarik napas panjang. Tetapi bahaya belum berakhir. Jika kebohongannya terbongkar, ia dan seluruh keluarganya bisa dibunuh kapan saja. Namun anehnya, di tengah ketakutan itu, ada keberanian baru yang muncul di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rahab merasa sedang berdiri di pihak yang benar. Setelah keadaan sedikit tenang, Rahab naik ke atap rumah dan berbicara kepada kedua mata-mata itu. Suaranya lirih tetapi penuh keyakinan. Ia mengakui bahwa seluruh kota Yeriko sebenarnya gemetar ketakutan karena bangsa Israel. "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu," katanya. Kalimat itu mengejutkan. Seorang wanita kafir justru memiliki iman yang bahkan tidak dimiliki banyak orang Israel sendiri. Rahab percaya bahwa Allah Israel adalah Tuhan di langit dan di bumi. Namun, Rahab tidak hanya meminta keselamatan untuk dirinya sendiri. Ia memikirkan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan seluruh keluarganya.
Dengan penuh harap, ia memohon kepada kedua mata-mata itu, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kalian akan menyelamatkan keluargaku ketika kota ini dihancurkan." Itu bukan sekedar permintaan biasa. Rahab sedang mempertaruhkan masa depan seluruh keluarganya kepada Tuhan yang baru saja ia percayai. Kedua mata-mata itu akhirnya memberikan sebuah tanda. Rahab harus mengikatkan tali merah di jendelanya. Jika ia dan keluarganya tetap berada di dalam rumah saat serangan terjadi, mereka akan diselamatkan. Malam itu juga, Rahab membantu kedua mata-mata itu melarikan diri melalui jendela rumahnya yang berada di atas tembok kota. Bayangkan pemandangan itu. Seorang wanita yang dulu dianggap hina, kini menjadi alat keselamatan dalam rencana Tuhan. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan yang mencekam. Dari balik tembok Yeriko, Rahab melihat bangsa Israel mulai mengelilingi kota. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Penduduk Yeriko semakin panik. Tetapi Rahab tetap memegang harapan itu erat-erat. Tali merah masih tergantung di jendelanya. Mungkin banyak orang menganggapnya gila. Mungkin keluarganya sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Tetapi Rahab memilih percaya, bahkan ketika belum ada bukti bahwa keselamatan itu benar-benar akan datang. Lalu tibalah hari ke-7. Suara sangkakala terdengar menggema di seluruh kota. Bangsa Israel bersorak dengan suara yang menggetarkan bumi. Dan tiba-tiba, tembok Yeriko mulai runtuh. Batu-batu besar berjatuhan. Debu memenuhi udara. Jeritan terdengar di mana-mana. Kota yang selama ini dianggap kuat, kini hancur dalam sekejap. Tetapi di tengah kehancuran itu, ada satu bagian tembok yang tetap berdiri. Rumah Rahab. Rahab memeluk keluarganya dengan air mata bercucuran ketika para tentara Israel datang menjemput mereka keluar dengan selamat. Di saat seluruh Yeriko binasa, Tuhan mengingat iman seorang wanita yang percaya kepadanya. Rahab yang dulu dipandang rendah, kini menerima kehidupan baru. Masa lalunya tidak lagi menentukan masa depannya. Tuhan melihat imannya, bukan label yang diberikan manusia. Dan inilah bagian yang paling luar biasa. Rahab bukan hanya diselamatkan, ia kemudian menjadi bagian dari bangsa Israel. Bahkan namanya tercatat dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Dari seorang wanita yang hidup dalam dosa, Tuhan mengubahnya menjadi bagian dari rencana keselamatan dunia. Kisah Rahab mengingatkan kita bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi Tuhan. Ketika seseorang memilih percaya kepadanya, Tuhan mampu mengubah rasa takut menjadi iman, kehancuran menjadi harapan, dan hidup yang hancur menjadi kesaksian yang luar biasa. Jika video ini memberkati hidupmu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah Alkitab penuh iman lainnya. Tulis juga di kolom komentar, Tuhan sanggup mengubah hidupku. Dan bagikan video ini kepada teman dan keluargamu supaya mereka juga dikuatkan oleh firman Tuhan.